Mbah, saya ini orangnya kecil hati, jadi suka merasa kecil hati dalam banyak hal gitu. Dan gimana caranya menghilangkan perasaan kecil hati itu? Sama dengan saya itu juga kecil hati aslinya. Dalam-dalam. Yo, dulu saya sekolah diusir dari SD di Magalan, Jombang, terus saya pindah SD Gontor dan teman-teman saya itu gede-gede. Jadi anak-anak yang tidak naik-naik gitu loh kayaknya. Jadi ketika kelas 6 dia udah gede dan mungkin udah usia SMA gitu. Jadi saya minder tiap hari. Tiap hari saya kecil hati. Tapi kan kita harus menaklukkan. Nah, cara menaklukkan, kenapa kita kecil hati? Karena kita menganggap ada yang lebih besar dari kita kan begitu. Yeah. Nah, itu kita elaborasi aja secara akal pikiran. Kan urusan hidup ini nggak besar kecil. Urusan hidup nggak hebat atau hebat kan begitu. Kalau mau hebat-hebatan yang hebat ya Allah. Kalau saya bersama Allah maka tidak ada yang hebat yang lainnya kan begitu. Jadi kecil hati itu sangat biasa terjadi pada manusia yang punya konsep mengenai besar kecil, tinggi rendah, baik buruk, benar salah dan seterusnya, sehingga ketika dia merasa kecil hati itu karena sesungguhnya itu kesimpulan dari elaborasi berpikirnya dan perasaan hatinya, menemukan dirinya di tempat tertentu terus melihat kebesaran di luar dirinya, maka dia kecil, merasa kecil. Menurut saya kecil hati itu bagus. Daripada sombong, daripada GR, daripada petita-petiti kan gitu kan. daripada ngadi gunung kan mending kecil hati. Saya selalu kecil hati sebenarnya. Nah, kecil hati itu saya pakai sebagai landasan untuk menemukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik yang bisa saya lakukan sehingga saya terkamuflase. Saya sudah nggak urusan sama kecil hati, minder atau tidak, GR atau tidak. Urusan saya adalah objektif apa yang saya lakukan. Kalau saya kerja keras, saya memproduksi sesuatu yang baik, saya bermanfaat, maka yang namanya kecil hati atau besar hati itu efek kan gitu. Itu prosesnya memakan waktu yang lama atau bagaimana cara mungkin yang sebenarnya itu kalau psikologis asal Anda cuek aja, yang penting Anda kerja keras, hidup sungguhan, jujur, sregep, tertib, ubet gitu ya sudah, sehingga Anda sibuk dengan itu sehingga Anda tidak ngedeni wong tapi juga tidak merasa kecil, tidak membesari orang tapi juga tidak merasa dibesari orang gitu loh. Karena nggak sempat kita mikir itu. Jadi makanya saya kan sering bilang sama anak-anak di Kadipiro bahwa nomor 1 itu rajin. Karena kalau saya pribadi malas itu dosa, karena malas itu adalah cara memperlakukan waktu dan peluang dari Allah yang tidak benar. Jadi orang yang malas itu orang yang tidak bersyukur. Jadi itu menurut saya dosa. Makanya kalau Anda rajin, Anda sregep, Anda kerja keras, Anda terus konsentrasi pada mencari manfaat hidup, mencari kebaikan, mencari amal soleh dan seterusnya, maka soal kecil hati kan tidak ingat lagi lama-lama. Dan bergeser ke yang lebih ya pokok. Itu bisa diterapkan di berbagai macam hal. Misalnya saya dulu ngaji ya, saya qori ya. Waktu saya qori di Menturo sama di Gontor saya masih oke, tapi kemudian saya begadang di Malioboro 5 tahun sehingga pada transisi saya di puber suara saya hilang, suara saya itu rusak di Malioboro karena saya begadang tiap malam ya? Sehingga sistem suara saya terpengaruh oleh tidak sehatnya badan saya, sehingga ketika masuki masa dewasa saya tidak hebat, tidak lagi seperti zaman saya kanak-kanak. Nah, tetapi gini Mas Helmi, ini urusannya sama kecil hati tadi ya. Loh, itu kan kayak makanan. Kalau sambelnya kurang bagus ya unsur lain dibagusin. Kalau saya ngajinya tidak bagus, suaranya kurang memenuhi syarat, ya kalau gitu kefasihannya atau keikhlasannya atau dinamikanya atau kejutan-kejutannya yang kita andalkan. Jadi Anda kecil hati, Anda harus menemukan apa yang tidak bisa diandalkan dari diri Anda, maka galilah di dalam dirimu apa yang bisa diandalkan yang akan menutupi kecil hati Anda itu. Qiraah, baca puisi atau nyanyi atau apa kan buruk, jelek, suara saya jelek. Ya tapi saya tutupi dengan kemungkinan lain, dengan potensi-potensi yang lain, sehingga orang tidak ingat bahwa suara jelek. Gitu loh. Misalnya kue dadi cah lanang nang cah wedok, kue ora pati ganteng ning apik kelakuanmu, penuh perhatian, sehingga perempuan itu lama-lama lupa bahwa kue orang ganteng. Karena yang ganteng adalah perilakumu dan akhlakmu. Kan bisa juga. Itu maksud saya. Gitu ya. Jadi situasi merasa kecil hatinya itu sebenarnya bisa disiasai untuk menjadi sesuatu yang dia menemukan potensi yang lain. Saya ingatkan bahwa kecil hati lebih baik daripada sombong tuh. Tetap lebih baik. Jadi, saya juga berangkat dari kecil hati kok. Makanya saya misalnya teman saya gede-gede di SD dulu. Tapi saya mencoba menggali fadilah dari Allah di dalam diri saya. Misalnya saya pintar sepak bola, saya pintar kasti, saya loncat tinggi juga oke, olahraga saya oke. Maka saya memperjuangkan keunggulan di bidang yang lain. Sebab kalau gede-gedean awak kalah aku kan gitu. Maka saya jadi gini loh. Orang besar itu kan tidak lincah. Meskipun kuat, tapi kalau orang kecil itu tidak kuat tapi dia lincah. Nah, orang yang merasa kecil pakailah kelincahan untuk supaya tidak tertindas oleh kebesaran orang lain gitu. Jadi tidak hanya kecil hati yang Anda punya dalam tanda petik, tapi punya yang lain, justru kondisi yang merangsang lebih punya keunggulan dalam tanda petik juga. Saya dulu kan utusan kabupaten untuk PON Jawa Timur dulu waktu SD, kasti sama sepak bola. Kasti dan sepak bola. Iya. Jadi saya kecil waktu SD itu kecil, pendek gitu.
musuh-musuh saya dulu dari kecamatan Selaung itu Ponorogo jauh ke selatan ke pantai itu gede musuhnya itu. Gede tapi apa keunggulan kecil terhadap besar? Karena yang ada bukan hanya keunggulan besar terhadap kecil gitu. Kecil juga unggul, iya. Kecil itu juga bisa punya keunggulan. Jadi Anda jangan terjebak, Anda harus lebih cerdas untuk menemukan fadilah-fadilah dan peluang-peluang dimensi-dimensi lain. Kira gitu, Mas. Oke. Terima kasih Mbak Nun dan Mas Fikri. Jawaban Mbak Nun cukup jelas. Jadi bukan menghilangkan, tetapi Anda mengatasi, mengolah menjadi sesuatu yang menemukan yang lain yang bisa membuat Anda tidak hanya sibuk dengan perasaan kecil hati itu.